Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba siyama fi syahr Ramadan 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Summa salatullah salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Al-Musli TV yang dirahmati oleh Allah dan yang saya hormati. Beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan tentang adab berpuasa di bulan suci Ramadan nomor 1 sampai dengan 10. Selanjutnya pada hari ini akan dilanjutkan adab berpuasa di bulan suci Ramadan yang ke-11. Yang ke-11 adalah al-istizadatu min fi'lil khairat wa ada'il ibadat wal iksar minal infaqi wal mubarrat fa huwa fi Ramadan aksaru ta'kidan wa a'dhamu adra'an. Artinya memperbanyak berbuat baik, memperbanyak ibadah, memperbanyak infak, memperbanyak baca Quran. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu ajwadan nas, adalah baginda Rasul orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqu Jibril, dan yang paling dermawan lagi adalah ketika di bulan Ramadan saat dijumpai oleh Jibril alaihissalam. Wa kana yalqu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an, dan adalah Jibril senantiasa datang setiap malam di bulan Ramadan untuk menderes Al-Quran, untuk membaca bersama Al-Quran. Barillahi Rasulullah SAW ajwadu bil khair, demi Rasul itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, lebih cepat dermawannya menruh mursal daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga ada sabda Nabi berikutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri dengan satu kebaikan, karena kaman ada faridotan fi masbahu, dia bagikan melaksanakan fardu di dalam luar bulan Ramadan. Wa man ada faridotan bihi kaman ada sab'ina faridotan fi masbahu, barang siapa yang melaksanakan satu fardu di dalam bulan Ramadan sama pahalanya seperti melaksanakan 7 fardu di luar bulan Ramadan. Sudah luar biasa. Nah, oleh karena itu Ramadan yang akan tiba 2020 ini atau bertepat 1441 Hijriah, mari kita sama-sama memperbanyak kebaikan-kebaikan, karena pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian yang 12, kafun nafsi amma yunadi haqiqatas siyam minal maharimi wal asami wa itlaqil jawarihi wal bil ma'asi wal junub, yang artinya menahan diri dari hal-hal yang menafikan hakikatnya puasa. Apa saja yang menafikan hakikatnya puasa? Yaitu perbuatan dosa, ya, melepaskan anggota badan sesuka hati di dalam berbuat maksiat. Seperti mana? Bisa digunakan untuk ghibah, untuk namimah, mengadu domba, untuk berdusta, ghasi, menipu, wal fahsi, kata-kata kotor dan keji, wasul khulq,
akhlak yang buruk, ya, membahayakan, merugikan orang. Nah, itu adalah perbuatan yang harus dijauhi saat kita berpuasa. Ada sebagian ulama mengatakan kamin shaimin muftir, tidak sedikit orang yang puasa sebenarnya dia tidak berpuasa. Wa kamin muftirin shaimun, tapi juga tidak sedikit orang yang tidak berpuasa pada hakikatnya dia berpuasa. Siapakah orang yang berbuka puasa tapi disebut puasa? Wal muftiru shaim walladzi yahfadu jawarihahu anil asam. Orang yang berbuka puasa, artinya orang tidak berpuasa tapi dinilai orang yang puasa, adalah orang yang menjaga anggota badannya dari dosa. Ya. Itu. Kemudian yang shaimul muftir, orang yang puasa tapi dia tidak dianggap puasa. Alladzi yajuu wa yahtisu, orang yang haus, orang yang lapar tetapi membiarkan anggota badannya, matanya, telinganya, mulutnya, tangan dan kakinya untuk berbuat maksiat. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyam minal akli wasyurb." Bukanlah puasa itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum, innamasya minal lagwi warrafas, tetapi puasa itu hakikatnya adalah menahan diri dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Fa in sabbaka ahadun au jahala 'alaika, apabila ada seorang yang mencela, yang mencaci, kamu katakan inni shaimun, inni shaimun, sesungguhnya aku di puasa, aku sedang puasa. Kemudian lagi ada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tabari. Qala Rasulullah sallallahu, rupa shaimin hadru min syamilal ju'. Banyak sekali orang yang puasa tapi hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus. Wa ruba qaimin hadru min qiyami ashar. Banyak sekali orang yang dibangun malam, di malam bangun malam untuk melaksanakan sholat, padahal dia hanya merasakan sahar, hanya merasakan begadang atau melek saja. Kesimpulannya, mari kita sama-sama ketika kita berpuasa menjaga diri dari hal-hal yang mengakibatkan kita berdosa, karena dosa itu akan menggerogoti pahala ibadah puasa kita. Adab yang ke-13 adalah tajannubul mazahi wa dhahki wa idaatul waqti. Menjauhi canda, sedaguro, tertawa, dan juga menjauhi dari waktu yang sia-sia tidak berguna. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sekarang ini banyak sekali tantangan yang membuat kita terjerumus ke dalam waktu yang sia-sia, waktu yang diisi dengan canda, waktu diisi dengan gelak tawa. Bagaimana tidak? Medianya sudah nampak di hadapan, bahkan di genggaman kita. Oleh karena itu, jangan terlenakkan, didinakbubukan dengan gadget, baik itu HP-nya maupun juga tabletnya ataupun laptopnya, dengan berbagai macam hiburan-hiburan yang mengandung gelak tawa dan sedaguro yang tidak ada benar. Karena itu akan perlahan, bahkan pasti akan bisa mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Kemudian yang ke-14 adalah dakwatul arham wal jiran wal muqarrabi litanawwit ta'amil iftar. Mengajak kerabat, mengajak tetangga untuk makan, ya, makanan yang kita buat atau makanan yang kita beli. Artinya ketika kita berbuka puasa, jangan hanya berbuka puasa untuk diri sendiri, atau jangan hanya berbuka puasa untuk apa? Untuk keluarga kita, tapi tengoklah tetangga kita, saudara kita yang paling utama, yang ada sekitar kita. Ajaklah mereka untuk mencicipi, ajaklah mereka untuk makan bersama.
Ataupun kalau tidak, kita bisa mengirimkan kepada mereka untuk berbuka puasa, minimalnya syukur-syukur untuk mengkonsumsi makanan yang lebih banyak daripada berbuka puasa. Ada hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Khalid al-Juhaini radhiyallahu anhu an Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi." Barang siapa yang memberikan buka puasa dengan makanan minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa. Ya, min ghairi ayin qasr, tidak dikurangi sedikit pun min ajri shaim syai, tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tadi. Bayangkan kalau kita sekarang punya uang 20.000, kita beli satu dus minuman manis yang isinya kurang lebih sekitar 24, kita berikan kepada 24 orang, maka kita seolah-olah puasa 25 hari. Dari mana hitungannya? Satu hari dari ibadah puasa kita, 24 dari orang-orang yang mendapatkan minuman dari kita. Subhanallah. Kemudian lagi hadirin rahimakumullah, adab yang ke-15. Al-jahirul muslim al-murakhasul lahu bil iftar fi tarihi ihtiraman di syuhuri shaimina. Orang ketika di bulan Ramadan ada saja yang tidak puasa, ya, yang dipastikan yang tidak puasa itu adalah perempuan yang sedang uzur karena haid atau nifas. Dia diharamkan berpuasa, ya. Namun walaupun dia diharamkan berpuasa, artinya dia boleh makan minum, ya, apa saja. Jangan mentang-mentang diperbolehkan berbuka puasa, lalu seenaknya makan dan minum di hadapan orang yang berpuasa. Ya, jangan terang-terangan untuk itu. Makan dan minumlah di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di kamar sendirian. Jangan di hadapan anak-anak atau istri dengan seenaknya, apalagi di hadapan tetangga, di depan rumah. Ini akan menyinggung perasaan mereka. Ya. Ini bentuk tidak menghormati kepada orang yang berpuasa. Oleh karena itu, hormatilah orang yang berpuasa. Ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak hanya terhormati, supaya tidak timbul sifat mengolok-olok. Jangan sampai diolok-olokkan mereka. Kemudian yang ke-16, al-ijtihad bil ibadah bi asil awal. Yang ke-16, bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir, adalah baginda Rasul ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam. Wa iqadu ahlahu wa syadal mizar, beliau membangunkan keluarganya. Tidak hanya itu saja, beliau mengikat sarungnya. Ya. Ini memberikan suatu pertanda bahwa 10 hari terakhir itu adalah 10 hari yang istimewa. Saking istimewanya tidak hanya beliau, tapi keluarganya pun diajak. Tapi saya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, umat Islam, dunia, bahkan mungkin Indonesia pun masuk, dimanjakan dengan berbagai macam kemanjaan yang diperlihatkan oleh tempat-tempat belanja, stasiun, terminal-terminal. Ya, ini hadir rahimahullah, perlu jadi perhatian kita. 10 hari terakhir bulan Ramadan, jadikanlah 10 hari yang istimewa, berbeda dengan yang lain. Yang ke-17 adalah istihbab talabi Lailatul Qadr wa qiyam. Ya. Dianjurkan mencari Lailatul Qadar, mencari malam keagungan, malam penentuan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu sebagaimana diketahui berdasarkan firman Allah, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr.
Artinya beramal pada malam itu, baik sholatnya, puasa, baca Qur'annya, zikirnya, itu lebih baik daripada amal 1000 tahun 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Jadi makna Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin itu, beramal pada malam itu baik dengan sholatnya, tilawahnya, zikirnya, lebih baik daripada beramal 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Luar biasa. 83 tahun 4 bulan. Ya. Kemudian lagi hadis dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Qala man qama lailatul qadar, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, dalam keadaan iman dan karena Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang sudah. Kemudian yang ke-18 adalah al-i'tikaf di Ramadan khossatan bil ashril akhir. Banyak beriktikaf. Kalau tadi menghidupkan, kalau sekarang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis riwayat Baihaqi dari Ali bin Husain an Abi radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu qala bersabda Rasulullah sallallahu manik taqaba asran fi Ramadan, barang siapa yang itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kana kahuzzatain hijjatin umratin, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali haji dan 1 kali umrah. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Jadi ketika masuk tanggal 21 tidak kemana-mana lagi, langsung ke masjid, siang malam ada di masjid sampai dengan sholat Idul Fitri. Kemudian yang ke-19 ada zakatul fitri, melaksanakan zakat fitrah yang diwajibkan bagi setiap orang muslim, baik tua, muda, laki-laki, perempuan. Ya. Yang kita berikan kepada orang yang berhak menerima zakat dengan ukuran 2,5 kg untuk 1 orang yang wajib zakat. Nah, ada satu makalah perkataan Imam Baqi bahwasanya zakat fitrah itu bagaikan sujud sahwi bagi sholat. Artinya dia berperan menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam puasa. Yang kita maklumi, puasa kita itu sering diisi dengan hal-hal yang tidak berguna, makanya perlu sekali ditambal. Salah satunya adalah dengan zakat fitrah. Yang ke-19 adalah bulughu la darajat shaim, sampai derajat yang paling tinggi di dalam berpuasa, yaitu dengan menyerupai malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, ya, itu tidak sibuk kecuali dengan ibadah. Itu perintah Allah. Jadi kalau kita sekarang melaksanakan puasa dengan mengikuti adab-adab tersebut, insya Allah puasa kita ini akan mendekati posisi kita kepada posisi malaikat. Itu saja barangkali adab di dalam melaksanakan puasa. Mudah-mudahan dengan adab ini kita menjadi orang yang beradab, puasa kita menjadi puasa yang berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu dalam Al-Busairi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.